duga. Nah, saudara dikasihi Tuhan, Matius pasal 24 dan 25 ini merupakan rangkaian khotbah Tuhan Yesus mengenai akhir zaman, ya. Matius pasal 24 ayat 1 sampai 36, Tuhan Yesus berbicara mengenai tanda-tanda kedatangannya kembali ke bumi. Jadi saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu berjanji sebelum naik ke surga. Tuhan Yesus itu berjanji, kita bisa lihat di Yohanes 14 ayat 3 bahwa aku akan datang kembali. Ya, Tuhan Yesus berjanji bahwa dia akan datang kembali ke bumi ini, ya, second coming, kedatangan yang kedua. Dan di Matius pasal 24 ayat 37 sampai 51, Tuhan Yesus memberikan nasihat untuk siap sedia menantikan kedatangannya yang kedua atau second coming. Lalu di pasal 25 ayat 1 sampai 46 itu merupakan keterangan detail untuk kita menyiapkan diri. Tuhan Yesus memberikan dua perumpamaan, yaitu perumpamaan 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, dan perumpamaan mengenai talenta. Dan di pasal 25 ayat 31 sampai 46, di situ Tuhan Yesus mengakhiri rangkaian khotbah tentang akhir zaman dengan menjelaskan mengenai penghakiman terakhir antara kambing dengan domba, ya, bahwa iman yang sejati itu dibuktikan dengan kepedulian kepada orang-orang yang hina, caring others, ya. Nah, dari sini kita bisa melihat sebuah konsep yang penting mengenai perbuatan baik, Saudara, ya. Bagi orang-orang percaya, perbuatan baik bukan syarat untuk kita diselamatkan, tetapi perbuatan baik adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Nah, hari ini saya mengajak kita merenungkan dari teks Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44, ya. Ada dua hal yang saya mau bagikan sore ini. Yang pertama mengenai ciri-ciri kedatangan hari Tuhan Yesus dan bagaimana kita menyikapi hari kedatangan Tuhan Yesus. Oke, yang pertama, ciri-ciri kedatangan Tuhan Yesus kembali ke bumi. Ciri yang pertama adalah rahasia. Katakan rahasia. Rahasia, a secret day, ya, hari yang rahasia. Matius 24 ayat 36, Tuhan Yesus berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Ya, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Nah, ayat ini menimbulkan pertanyaan, Saudara, ya. Jika Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak tahu hari kedatangannya kembali ke bumi? Bukankah Tuhan itu Maha tahu? Apakah Yesus lebih rendah dari Bapa? Karena hanya Bapa sendiri yang tahu hari kedatangan Yesus. Tidak ada seorang pun yang tahu, Yesus sendiri tidak tahu, ya, anak pun tidak. Jadi ayat ini sering dipakai oleh orang-orang untuk menyerang iman Kristen mengenai ketuhanan Yesus, ya. Mereka bilang berdasarkan ayat ini, oh, Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Allah, ya. Karena dia tidak tahu hari kedatangannya ke bumi. Artinya dia tidak Maha tahu. Nah, ini cukup sulit, ya, Saudara. Karena itu saya mau jelaskan kepada Saudara ayat ini. Jadi kita memang perlu berhati-hati dalam menafsirkan. Jadi Matius itu, Saudara harus perhatikan, Matius itu memakai kata anak di situ, ya. Anak. Kalau kita lihat konteksnya ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudah, memang gelar atau identitas yang dipakai oleh Matius untuk menunjuk kepada Yesus itu adalah anak manusia. Anak manusia. Jadi memang Matius mau menekankan sisi kemanusiaan Yesus. Itu yang mau ditekankan oleh Matius. Sisi kemanusiaan Yesus yang memang membatasi kemampuannya sebagai Allah, termasuk kemahatauannya. Kalau kita lihat surat Rasul Paulus di Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8, di sana dikatakan Yesus itu dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ada dua kata kunci yang penting di ayat 7 dan 8. Yang pertama adalah Yesus itu mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi Yesus memang, dari sini kita bisa mengerti bahwa Yesus itu memberikan makna apa itu kerendahan hati dan ketaatan. Ya, dia membatasi kemampuannya sebagai Allah. Artinya dia tidak menggunakan seluruh kemampuannya sebagai Allah ketika dia menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia. Ya, mungkin
Saya coba kasih contoh ya. Kalau saudara suka sepak bola, ini yang terlintas di pikiran saya Cristiano Ronaldo ya. Ya, Cristiano Ronaldo itu kan jago banget tuh main bola, saudara ya. Kemampuannya luar biasa dalam main bola. Tapi seandainya nih Cristiano Ronaldo, ini cuma seandainya ya, suatu kali dia pergi ke salah satu desa, pelosok banget desanya di Indonesia, entah di mana sajalah, pokoknya desa pelosok. Lalu dia main bola sama anak-anak kelas 1 SD. Jadi dia lihat di lapangan ada anak-anak kelas 1 SD lagi main bola, lalu dia mau ngajarin. Saudara, saya yakin Cristiano Ronaldo tidak akan menggunakan seluruh kemampuannya bermain bola ketika dia main sama anak 1 SD. Setuju nggak? Ya ngapain juga mengerahkan seluruh kemampuannya. Ya kan? Mainnya sama anak 1 SD. Pasti dia akan membatasi kemampuannya. Bukan dia tidak mampu. Dia mampu. Tapi dia membatasi karena dia tahu dia sedang bermain dengan anak-anak 1 SD. Jadi dia memilih untuk membatasi kemampuannya. Nah, kira-kira seperti itu ilustrasinya, saudara ya. Jadi kita kan tahu bahwa Allah kita itu Tritunggal ya. Alkitab mengajarkan Allah kita Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu hakikat, 3 pribadi. Ya, mereka itu SMS, sehakikat, melekat, dan sejajar atau setara. Nah, jadi gambaran Allah Tritunggal mungkin kalau saya boleh kasih ilustrasi itu seperti komunitas keluarga. Bapak, Ibu, Anak. Ada 3 ya, Bapak, Ibu, Anak. Secara hakikat sebagai manusia, Bapak, Ibu, dan Anak itu sejajar, setara ya. Tapi dalam urutan atau hierarki mereka tidak setara. Karena yang memegang kepemimpinan, otoritas kepemimpinan di dalam keluarga itu hanyalah bapak, ya, suami, pria. Nah, Alkitab mengajarkan anak harus tunduk dan menghormati orang tua, ya. Istri harus tunduk kepada suami. Suami adalah kepala keluarga, suami harus mengasihi istri dan anak. Nah, dari ini cuma gambaran bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara, sejajar dalam hakikat sebagai Allah, tapi berbeda urutan dan peranan, fungsinya berbeda. Itu sebabnya mengenai hari kedatangan Tuhan Yesus kembali ke bumi, Tuhan Yesus memilih, perhatikan kalimat saya ya, Tuhan Yesus memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas Allah Bapa. Ya, karena memang secara hierarki Bapa yang menjadi pemimpin, yang mengutus Yesus. Nah, saudara, ini saya cuma mengimajinasikan ya, saya mengimajinasikan. Bayangkan jika seandainya Tuhan Yesus itu kasih tahu ke manusia hari kedatangannya, ya, tanggal, bulan, tahun, dan jam kedatangannya. Dia kasih tahu nih, detail. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau dia kasih tahu hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam kedatangannya kembali ke bumi. Saya yakin, saudara, orang-orang itu kan pada dasarnya cari aman, ya kan? Orang-orang itu pada dasarnya kan melakukan segala sesuatu kalau menguntungkan, ya kan? Jadi begitu mereka tahu Yesus itu akan datang hari apa, tanggal apa, bulan apa, tahun apa, dan jam berapa, saya yakin, saudara, apalagi orang-orang yang sukanya mepet-mepet, ya, mereka pasti akan bilang, wah, nanti aja ikut Tuhan. Nanti kalau udah mau datang, aku tahu soalnya hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam kedatangan Yesus udah dikasih tahu sama Yesus. Jadi nggak usah bertobat dulu, nggak usah sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya main-main aja. Ntar kalau udah mepet, biasanya the power of kepepet kan. Kalau udah mepet waktunya Tuhan udah mau datang, one day before, baru kita bertobat, baru kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, betul? Iya kan? Makanya saya pikir Tuhan Yesus tidak mau kasih tahu hari kedatangannya, tanggal, bulan, tahun, dan jamnya. Karena Yesus mau kita mengasihi dia, bukan memanipulasi dia. Bukan cari aman atau cari keuntungan untuk diri sendiri. Tuhan mau kita mengikut dia karena kita mengasihi dia, bukan memanipulasi dia. Itu sebabnya sampai kapanpun Tuhan Yesus tidak akan memberitahu kapan dia akan datang kembali ke bumi ini. Ya, itu adalah a secret day. Katakan a secret day, a secret day. Yang kedua, ciri yang kedua dari hari kedatangan Tuhan Yesus adalah mengejutkan, surprising day. Katakan surprising day, surprising day. Surprise. Ya, coba kita lihat Matius 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh,
Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan, minum, kawin, dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Ya, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah, perhatikan ini. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan. Nah, kan Matius pakai anak manusia kan? Anak manusia. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalimat sebagaimana halnya, demikian pula halnya, ya, demikian pula lah halnya kelak itu artinya dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, sama persis. Ya, dengan peristiwa air bah, tragedi air bah, ya. Sama apanya? Sama mengejutkannya maksudnya, ya, sama mengejutkannya. Kenapa mengejutkan? Karena kalau saudara baca kisah Nuh waktu itu, tidak ada orang yang percaya. Meskipun Nuh sudah memberikan peringatan berulang-ulang kali, ya, bahwa hari Tuhan akan datang, tapi kita tahu selain keluarga Nuh, tidak ada orang yang percaya akan kedatangan hari itu, ya. Nah, saudara, kita tahu pada saat Nuh membuat bahtera, ya, Nuh itu sudah berkhotbah berulang-ulang kali supaya orang bertobat. Tetapi mereka nggak mau. Kenapa? Karena hati mereka, orang-orang di zaman itu, ya, itu sudah terpikat dengan kenyamanan dan kenikmatan dunia. Hati mereka sudah melekat kepada dunia dan segala isinya. Nah, itu sekarang pun sedang terjadi, ya, karena Tuhan Yesus memberikan bandingan bahwa pada hari-hari terakhir modelnya sama dengan Nuh. Sama, ya, di mana orang-orang terlena dengan kenikmatan dan kenyamanan dunia dan mereka tidak ada yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan datang kembali. Itu sebabnya hari itu akan menjadi hari yang mengejutkan dan yang ada adalah penyesalan. Ingat, penyesalan selalu datang terlambat, ya. Ada sebuah quotes yang berkata, penyesalan di akhir kehidupan dapat dihindarkan jika kita hidup dengan sungguh-sungguh dan bijaksana. Yang ketiga, saudara, ciri yang ketiga dari hari kedatangan Tuhan Yesus adalah memisahkan, separating day. Katakan separating day, separating day, hari yang memisahkan. Saudara, Matius 24 ayat 40 sampai 41 berkata begini. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Akan terjadi pemisahan, ada yang dibawa dan ada yang ditinggalkan. Saudara yang mana? Nah, saudara bicara mengenai orang bekerja di ladang, kemudian apa nih, dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, itu bicara pekerjaan yang rutin, normal, biasa, nggak ada yang spesial, nggak ada yang aneh. Jadi memang saat itu rutinitas mereka seperti itu ya. Kalau di hari ini, saudara yang kuliah, saudara yang kerja, itu rutinitas kita setiap hari kan, nggak ada yang spesial. Tiap hari kita lakukan hal seperti itu berulang-ulang, sama. Ya, hari kedatangan Tuhan juga nanti seperti itu. Pada saat orang sedang melakukan rutinitas pekerjaan, by the way, saudara tahu batu kilangan nggak? Batu kilangan itu seperti batu penggiling, saudara ya. Apa ya? Kayak blender. Nah, blender, tahu ya blender? Jadi batu, saya nggak menampilkan ini di PPT ya. Jadi batunya agak besar gitu, diputar oleh dua orang perempuan untuk menggerus biasanya biji-bijian gandum gitu supaya jadi halus ya. Itu batu kilangan, dan waktu itu adalah pekerjaan yang normal, pekerjaan yang biasa, sama seperti saudara kuliah, saudara kerja, ya, saudara melakukan aktivitas setiap hari, nggak ada yang spesial, tidak ada hari yang aneh, tidak ada hari yang spesial. Semua orang sedang melakukan pekerjaan rutinitas mereka, dan tiba-tiba hari itu datang. Tiba-tiba hari itu datang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, kata yang dibawa di sini artinya diselamatkan. Diselamatkan. Ingat, ini konteksnya tentang zaman Nuh, ya. Ayat-ayat sebelumnya itu lagi berbicara mengenai zaman Nuh, ya. Kita tahu orang-orang yang bertobat, yang percaya, yang pada saat itu 8 orang, keluarga Nuh saja, mereka yang masuk ke dalam bahtera, ya, mereka selamat. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak bertobat, mereka tidak mau masuk dalam bahtera. Ingat, mereka secara sukarela menolak. Jadi secara sadar dan sengaja mereka memang nggak mau masuk bahtera.
Ya, jadi mereka melakukannya secara sukarela. Jadi saudara harus tahu bahwa orang ke neraka itu sukarela, saudara ya. Neraka itu artinya kan kita terpisah dari Allah. Dan memang ada orang-orang yang secara sadar, sengaja, dan sukarela memisahkan diri dari Allah. Sama persis dengan orang-orang pada zaman Nuh waktu itu. Dan Allah nggak bisa memaksa, saudara. Kalau memang kita nggak mau masuk, ya sudah, Allah memberikan kita kehendak bebas untuk memilih. Itu sebabnya kita nggak perlu stres juga ketika melihat ada orang-orang yang sampai akhir hidupnya menolak Yesus, ya, sampai akhir hidupnya tidak mau menerima keselamatan. Ya karena mereka memang secara sukarela memilih itu. Ya, jadi itu bukan kesalahan kita. Pokoknya bagian kita adalah menjadi saksi, memberitakan Injil, berdoa buat dia, tetapi keputusan terakhir untuk diselamatkan atau tidak itu ada di tangan orang itu. Dan Roh Kudus berkarya, tapi orang itu harus ambil keputusan. Itu selalu akan terjadi sampai kapanpun, sampai Yesus datang, saudara. Selalu ada dua respon yang berbeda. Pada saat orang mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai hari kedatangan Tuhan Yesus kembali, itu selalu ada dua respon yang berbeda. Ya, yang pertama menerima, percaya, mereka bertobat, mereka hidup sungguh-sungguh. Tapi yang kedua menolak. Ya, mereka nggak percaya. Ya, mereka secara sadar, sengaja, secara sukarela menolaknya. Itu sebabnya hari kedatangan Tuhan nanti merupakan hari yang memisahkan, ya, antara domba dengan kambing, antara lalang dengan gandum, antara iman sejati dengan iman palsu. Semua akan terlihat nanti. Sekarang nggak ketahuan, ya, nanti ketahuan pada hari kedatangan Tuhan. Di akhir hidup akan terlihat. Nah, saudara, hari ini yang terakhir, tadi kita udah belajar 3 ciri dari hari kedatangan Tuhan Yesus, dan sekarang yang terakhir, bagaimana kita menyikapi hari kedatangan Tuhan Yesus. Matius 24 ayat 42 sampai 44 ya, dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ketahuilah jika tuan rumah tahu pada waktu malam, pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti dia akan berjaga-jaga ya dong. Kalau dia tahu pencuri bakal datang, dia pasti akan berjaga-jaga dan gak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Itu ilustrasi, analogi. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, be ready, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, itu sebabnya ada 2 kata kunci bagaimana kita menyikapi hari kedatangan Tuhan Yesus kembali kedua kali. Yang pertama adalah berjaga-jaga, dan yang kedua adalah siap sedia. Apa itu berjaga-jaga? Berjaga-jaga itu artinya sikap waspada, ya, terjaga, tidak tertidur, terbangun, memperhatikan, menanti. Tidak tertidur di sini bukan secara fisik ya. Kalau secara fisik kita harus istirahat, saudara ya. Kalau mau sehat, ya, itu roh jiwa tubuh salah satunya rest. Secara fisik kita harus tidur. Tapi ini maksudnya secara spiritual, ya, secara rohani. Kita terjaga, tidak tertidur, terbangun, kita harus memperhatikan dan menanti hari kedatangannya kembali. Dan yang kedua, sikap yang kita atau respon yang kita berikan adalah siap sedia. Nah, menarik kata siap sedia. Kalau berjaga-jaga cenderung pasif, tapi kalau siap sedia itu aktif. Ya, jadi artinya dalam merindukan atau menantikan kedatangan Tuhan, kita harus aktif. Jangan lelah. Ada lagunya itu, bekerja di ladangnya Tuhan. Jadi kita harus aktif. Roh Kudus yang beri kekuatan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Itu berarti aktif. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Terus gimana? Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Nah, bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat, ya. Jadi artinya siap sedia itu kita harus aktif. Katakan aktif, ya. Kita harus responsif melakukan tanggung jawab tugas yang Tuhan percayakan kepada kita dengan setia. Aku kan setia sampai akhir hidupku. Markus pasal 13 ayat 34 sampai 35 berkata, dan halnya sama seperti seorang yang berpergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab. Perhatikan kata tanggung jawab.
kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya. Setiap saudara dan saya punya tugas, punya misi. Ya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Ayat 35, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu datang pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Gak ada yang tahu, saudara. Nah, pertanyaannya, apa tugas yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab dan setia? Jawabannya ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yesus memberikan tugas kepada semua orang percaya, saudara dan saya murid-murid. Amin. Ini adalah tugas yang harus kita kerjakan secara aktif dengan penuh tanggung jawab dan setia. Pergilah, kata Yesus, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya. Dan ayat 21 saya nggak tulis di sini ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu, kata Yesus, sampai kepada akhir zaman. Jadi itu konteksnya, misi ini harus diselesaikan dan Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman. Nah, kita tahu kalau bicara akhir zaman, peristiwa utama dari akhir zaman adalah second coming. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kembali ke bumi. Ini penting, related, saudara. Dan ini yang didapat oleh Bapak rohani kita, Bapak Niko Nyotora Harjo. Ya, Pentakosta ketiga itu memberikan kuasa untuk kita menyelesaikan amanat agung. Apa itu amanat agung? Memuridkan. Katakan memuridkan, memuridkan. Ya. Jadi kata kerja utama dalam bahasa Yunaninya itu adalah jadikan semua bangsa muridku. Caranya 3. Pergi, beritakan Injil, baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ajarlah, mengajar. Ajarlah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus. Saudara, ada definisi memuridkan yang saya kutip dari Bapak Bambang Budianto. Beliau berkata, memuridkan itu adalah sebuah proses menuntun orang lain yang jauh dari Tuhan, dibawa mendekat kepada Tuhan, sampai ia menerima anugerah keselamatan dalam Kristus, dan terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Winning one more person for Jesus. Jadi kita doakan orang yang belum percaya, supaya dia menerima anugerah keselamatan, dan setelah itu kita gembalakan. Itu sebabnya ada KUL, Community of Love. Motonya KUL ada 3. Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Itu motonya KUL. Jadi KUL nggak cuma untuk kita kumpul, sharing pokok doa, dan saling menguatkan satu sama lain. Tidak hanya itu. Ada proyeknya yang harus kita kerjakan bersama-sama. Proyeknya adalah membawa orang mengalami anugerah keselamatan. Dan akhirnya kita layani, gembalakan supaya mereka menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Next, dikatakan pemuritan adalah sebuah proses perubahan kehidupan menjadi serupa Kristus melalui hubungan, teladan, dan pengajaran. Ya, itu sebabnya kita ngajar, ya, karena memang Yesus itu selama di bumi mengajar. Yesus itu pengajar, dia dipanggil rabi, guru. Dia memang seorang pengajar. Ya, hubungan. Yesus bangun hubungan dengan murid-muridnya, teladan, Yesus memberikan teladan dan pengajaran sampai orang yang kita muridkan itu bisa memuridkan orang lain lagi. Nah, ini dia, makanya tadi saya bilang multiplikasi itu adalah kehendak Tuhan. Ya, jadi kalau Ko Sincon bisa mengalami multiplikasi, wow, ya itu puji Tuhan. Karena memang kehendak Tuhan itu kita berbuah, ya, berbuah. Tuhan mau kita memultiplikasi, ya, terus mengalami multiplikasi. Kita adalah murid, murid menghasilkan murid, murid menghasilkan murid lagi, murid menghasilkan murid lagi. Jadi terus murid menghasilkan murid sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah, saudara, ini yang penting, saudara, yang harus selalu menjadi agenda utama kita. Ya, baik kita kuliah, baik kita bekerja, baik kita berkeluarga, ya, semua itu muaranya adalah supaya kita bisa menjadikan orang lain murid Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai penutup, ayat ini adalah ayat yang terkenal, 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8. Saya mengajak kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Ya, kita akan menerima mahkota. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang
merindukan kedatangannya. Saudara, pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu bukanlah sebuah pengharapan yang kosong atau abstrak atau kering, no. Tapi itu adalah sebuah pengharapan yang penuh dengan kerinduan, gairah, kecintaan. Ya, itu sebabnya saya mengikuti doa berkat dari senior pastor kita, Pastor Johan Handoyo. Selalu kalau doa berkat, beliau berkata, Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Saudara, ternyata itu dilakukan oleh gereja mula-mula, saudara. Gereja mula-mula itu ketika mereka sedang ibadah, mereka berseru, Maranatha, ya Tuhan datanglah. Jadi ternyata Pak Johan ngambil dari gereja mula-mula, saudara. Itu sebabnya saya juga mengikuti, karena gereja mula-mula selalu berkata seperti itu, ya Maranatha, ya Tuhan datanglah. Jadi mereka selalu ingat bahwa hidup di dunia ini sementara. Sehingga mereka tidak akan melekatkan hati mereka kepada apa yang ada di dunia. Sebab semua yang ada di dunia ini akan hilang pada waktunya. Semua akan ditinggalkan. Ya, yang tinggal tetap itu hanyalah iman, pengharapan, dan kasih. Itulah yang bernilai kekal. Jangan sampai iman, pengharapan, dan kasih kita lumpuh oleh karena kenyamanan, kenikmatan, atau penderitaan, tantangan ya yang sekarang-sekarang ini sedang terjadi. Marilah kita juga berdoa dengan penuh kerinduan. Seperti Yesus mengajarkan di doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Ini adalah kerinduan Yesus, ya, bahwa kerajaan Allah itu datang semakin bertambah luas. Di mana? Di keluarga kita, di kampus kita, di tempat kerja kita, di marketplace, ya. Nanti di retreat PGIK itu artinya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia di Korea. Saudara, hari Senin tanggal 20 September itu Cusok, libur Cusok. Nanti salah satu mentor rohani saya, Pastor Cornelius Wing, akan sharing mengenai marketplace. Ya, saya panggil Kowing, akan sharing mengenai marketplace, ya, paradigma di marketplace. Saudara bisa ikut hadir bersama-sama, nanti akan dikirim flyernya ya di setiap call. Nah, saudara, ini adalah kerinduan Tuhan. Tuhan rindu ya semua area di bumi ini dipenuhi dengan kerajaannya, ya, dan itu akan menjadi sempurna. Kapan kerajaan Allah secara sempurna memerintah di bumi? Saat Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua. Itu sebabnya kenapa kita sebagai gereja terus merindukan kedatangannya, karena kita mau kerajaannya itu nyata secara sempurna. Sekarang belum ya. Sekarang masih peperangan terus ya. Masih peperangan rohani. Belum, saudara. Sekarang kita masih berperang secara rohani. Tapi nanti saat Yesus datang kembali yang kedua, Dia akan memerintah secara total. Kerajaannya yang akan memerintah secara total. Bumi ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kapan? Nanti. Saat Yesus datang kembali yang kedua. Itu sebabnya kita terus mendoakan ini setiap waktu. Supaya ini terjadi dan terrealisasi dalam hidup kita. Sampai kita melihat penggenapannya secara sempurna di hari yang kita nanti-nantikan itu. Amin untuk firman Tuhan. Hari ini kita belajar 3 hal. Ciri dari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua adalah hari yang rahasia, hari yang mengejutkan, dan hari yang memisahkan. Ya, kalau sudah lupa, ingatin aja ada 3 S. Secret, separating, and surprising. Ya. Dan bagaimana kita menyikapi hari kedatangan Tuhan Yesus? Berjaga-jaga, siap sedia. Melalui apa? Saat teduh setiap hari. Doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman setiap hari. Tapi bukan hanya itu, kita harus siap sedia. Bagaimana caranya? Memuridkan, melayani. Ayo, saudara, saya mengajak kita mulai mendoakan 1 orang di tahun ini. Untuk kita bawa mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita layani orang itu supaya dia bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Saudara dimuridkan untuk memuridkan. Amin. Mari sama-sama kita multiplikasi supaya Tuhan semakin dinyatakan kemuliaannya. Amin untuk firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu di hari ini yang sederhana, tetapi sangat penting Tuhan untuk terus-menerus mengingatkan kami sebagai murid-murid-Mu bahwa hari kedatangan Tuhan itu ya dan amin. Pasti terjadi, itu adalah hari yang rahasia, itu adalah hari yang mengejutkan, dan itu adalah hari yang memisahkan. Oleh karena itu kami mau memberitakan Injil kepada orang-orang yang kami kasihi, karena kami nggak mau terpisah dengan mereka Tuhan. Pada saat hari itu datang, kami mau keluarga kami bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman kami, orang-orang yang kami kenal, kami mau mereka juga bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu kami mau terus berjaga-jaga dan terus bertanggung jawab setia dengan misi, dengan tugas
memuridkan orang Tuhan. Berikan hati-Mu dalam hidup kami sementara kami kuliah, sementara kami bekerja, sementara kami melakukan aktivitas dan rutinitas setiap hari. Biarlah kami selalu memikirkan dengan penuh belas kasihan orang-orang yang Tuhan taruh di hati kami untuk kami bawa ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman di hari ini, meteraikan supaya tidak ada satupun yang terlena, tidak ada satupun yang terhilang Tuhan. Semua yang ada di ruangan Zoom ini, kami semua menjadi orang-orang yang setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukan-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang mau terus hidup berjaga-jaga dan siap sedia, mari sama-sama katakan, amin. Amin. Haleluya. Happy Sunday semua. Keep winning.